wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi dan mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana nih kalau misalkan ada seorang suami yang istrinya itu sedang haid ataupun yang sedang nifas? Kebayang nggak? Nifas itu kan lama banget ya. Bahkan ada yang sampai 60 hari loh seorang istri sampai nifas. Misalkan suaminya itu udah pusing nih kepalanya. Kenapa kok pusing, wahai suami kepalanya? Itu karena saya pengen bersenang-senang dengan istri saya. Tapi gimana nih, istri saya itu sedang nifas, ataupun istri saya itu sedang haid dan haidnya itu suka lama banget, misalkan. Dan suami itu udah tahu kalau berhubungan intim ketika sedang haid ataupun sedang nifas itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suaminya itu berpikir, kalau misalkan pakai pelindung kira-kira boleh nggak ya? Apa pelindungnya? Pakai jubah, pakai kondom. Apakah boleh nggak seorang suami itu berhubungan intim dengan istrinya ketika sedang haid atau sedang nifas tetapi memakai kondom tersebut? Dengan berpikirnya seorang suami yang mungkin boleh deh kayaknya, karena kan kulit pisang saya gitu ya ataupun kulit jarum coklat saya itu nggak sampai kena tuh ke kulit istri kita. Nah, sehingga suami itu berpikir seperti itu. Nah, kalau jika ada yang berpikir seperti itu, ataupun ada yang melakukan hal seperti itu, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, maka jawabannya ini adalah preferensinya ada di dalam kitab Is'atul Rafiq di sini ya. Wal wad'u fil haidi awin nifasi. Jika bersetubuh pada istrinya sedang masa haid ataupun sedang masa nifas, walau bihailin atau ba'da inqita'iha wa qabla al-ghusli atau ba'da al-ghusli bila niyatin atau ma'a faqdi syartin min syurutihi. Di sini dikatakan kalau misalkan bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid ataupun yang sedang nifas, ataupun setelah berhentinya haid ataupun nifas tetapi istrinya tersebut yang belum sempat mandi besar ataupun mandi wajib ya untuk bersuci, ataupun sang istrinya tersebut mandi besar, mandi wajib, tetapi istrinya itu misalkan lupa gak niat gitu ya, mandi besar gitu, tetapi lupa istri tersebut itu gak niat seperti itu. Ataupun yang mandi besar tetapi tidak dipenuhi dengan salah satu syarat-syarat dalam melakukan mandi besar. Berarti ya wanita ini mungkin belum terlalu paham ya ilmunya bagaimana caranya mandi besar sesuai dengan syariat fikih lah istilahnya seperti itu. Nah, berarti wanita tersebut masih di dalam keadaan hadas besar seperti itu. Nah, kemudian sang suaminya itu menggauli istrinya, tetapi menggunakan kondom. Maka ini di sini dikatakan haram. Hukumnya adalah tidak diperbolehkan, walaupun menggunakan jubah seperti itu. Oh, kenapa nggak boleh? Itu kan kulitnya kan nggak nempel, nggak kena. Walaupun kulitnya nggak nempel secara langsung, tetapi wahai suami kan tetap masuk tuh. Itu yang diharapkan kan tetap masuk. Sedangkan kan hal yang memadaratkan ketika istri sedang haid itu tidak boleh dimasuki, itu kan yang tadinya darah kotor itu harusnya keluar, itu nanti akan masuk kembali itu darahnya sehingga bisa mengakibatkan penyakit terhadap istrinya seperti itu ya. Nah, oleh karena itulah Allah diharamkan seperti itu. Jadi bagaimana hukumnya? Tidak boleh ya. Nah, takut-takutnya ada suami yang berpikir seperti itu. Ada nih referensi di dalam kitabnya. Jadi sudah bisa dipahami ya. Dan kebanyakan kita seorang muslim kan sudah mengetahui ya bahwa berhubungan itu sedang haid ataupun nifas itu adalah hal yang diharamkan. Itu dikarenakan ada mayoritas pendapat ulama dari berbagai mazhab yang menghukumi itu adalah haram seperti itu ya. Kemudian bagaimana nih jika ada seseorang muslim, tadi orang muslim, dari seorang muslim yang mengatakan bahwa berhubungan intim ketika haid itu adalah hal yang dihalalkan, tidak diharamkan. Misalkan ya dengan alasan mungkin karena dia telah mendengar akan pendapat-pendapat lain misalkan dari segi medisnya atau
entahlah itu bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak. Misalkan berpikir bahwa hal itu adalah dihalalkan, maka di dalam kitab Sunan Taufik, barang siapa yang menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal, sedangkan hal itu adalah sudah ijma ulama, artinya adalah sudah kesepakatan ulama, maka hal itu bisa membuat kufur terhadap orang tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Itu keharaman ini ya yang didasarkan oleh firman Allah ada di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nanti dalam surat Al-Baqarah ada ayat 222. Nah, artinya kan wa yasalunaka 'anil mahid, di sana dikatakan mereka itu bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah kotoran, ya, haid itu adalah kotoran. Maka itu jauhilah perempuan yang sedang haid. Di sini dikatakan jauhilah perempuan yang sedang haid. Artinya jauhilah di sini adalah tidak boleh melakukan berhubungan intim dengan wanita yang sedang haid seperti itu ya. Saya tidak lanjutkan ya akan nanti seperti itu. Nah, ini adalah referensi yang mana sepakat para ulama bahwa ketika hubungan intim, wanita sedang haid ataupun nifas, itu hukumnya adalah diharamkan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi jika perhubungan badan menggunakan kondom ketika istri sedang haid dan sedang nifas, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diambil manfaatnya dan tidak dilakukan oleh para pasangan suami istri ya, karena hal itu dilakukan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq.